mengatakan apa? Sampai sekarang ini kamu belum pernah berdoa dalam namaku. Itu saya berikan pada dia. Sekarang kamu berdoa dalam nama Yesus. Luar biasa. Dia seperti sudah puluhan tahun menjadi Kristen. Doanya itu mengalir, saudara. Mengalir. Dan itulah latar belakang dari Rianto Sindoro. Gara-gara saya menginjil dia, akhirnya dia 5 bersaudara diusir. Diusir dari orang tuanya. Sampai mereka lulus studi, sampai mereka menikah, orang tuanya tidak mau hadir di gereja. Tapi puji Tuhan, saya masih sempat menemui almarhum ayahnya sebelum meninggal dunia. Sindoro datang dari Amerika. Pak Andreas, ini mungkin kesempatan terakhir, Pak. Tolong Pak datang. Lalu saya menyalami ayahnya. Sudah koma, tidak bisa bicara apa-apa. Tapi saya yang bicara sepihak. Om, saya tahu Om kenal saya tahu Om menyesal, saya tahu Om mau bertobat. Kasih tanda saja, kalau Om memang mau bertobat, terima Yesus. Tunduk, kasih tanda saja. Dan tangan saya dipegang kuat seperti dia itu mau menyesal dan minta maaf. Kemudian dengan air mata berlinang, dia menundukkan kepala, penuh senyum. Saudara. Haleluya. Saudara, akhirnya seluruh keluarga Sindoro ini diselamatkan. Haleluya. Tetapi selama tadi 30 tahun ini ngapain ini yang namanya Somi, yang namanya Jimmy Untoro, yang namanya Sindoro. Ngapain itu? Ya mereka pacaran. Mereka studi. Begitu. Tapi sementara 30 tahun dalam perjalanan inilah mereka dipanggil oleh Tuhan. Dan mereka mulai dipanggil oleh Tuhan melalui persekutuan doa kecil justru di rumahnya Sindoro ini. Itulah yang kami peringati bulan Juli yang lalu di Semarang. 30 years walking with Jesus. Saya diundang berapa kali saudara. Mau diberi penghargaan tapi lebih baik tidak. Supaya tidak sombong saudara. Dan memang saya tidak bisa datang karena justru saya harus mengurus visa ke Swiss dan Jerman dan itu tidak mudah. Itu 30 tahun. Nah ternyata di survei oleh Jeffrey ini, dia sekarang ikut di Houston. Ternyata Jeffrey mengadakan survei, kalau begitu kebaruan di Indonesia itu terjadi setiap dekade. 10 tahun sepertinya ada gelombang rohani yang besar. Dari 40 tahun generasinya Papi, kemudian 10 tahun Sindoro, CS, kemudian sekian tahun muncullah GC, FGF dan seterusnya Petrus Agung. Nah kami sekeluarga berdoa bergumul, kalau toh Tuhan memberi kesempatan saya untuk ikut retreat ini. Dan ini kesempatan yang langka, bukan kebetulan. Pasti Tuhan punya maksud. Amin. Saya ingin saudara menjadi gelombang yang berikut. Amin. Meskipun dunia gonjang-ganjing seperti itu, saudara justru akan menjawab panggilan Tuhan. Saudara. Inilah satu hal yang indah, tidak ada yang kebetulan mengapa saudara di sini. Nah, temanya adalah The Unshakable Generation. Diambil dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Keluarga maupun pribadi kita yang sudah diselamatkan, yang sudah lahir baru ini adalah bagian daripada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh goncang-ganjing, tetapi kita unshakable generation. Oleh karena itu, sikap kita adalah mengucap syukur, beribadah kepada Allah. Tapi saya tertarik kalimat yang terakhir. Bukan menurut cara kita, tetapi menurut cara yang berkenan kepada Allah dengan hormat dan takut. Itulah sebabnya saya mengerti maksud song leader, kalau di depan suka singers, kalau menyanyi tutup mata, mengangkat tangan, itu maksudnya apa? Hormat kepada Allah. Tapi jangan hanya menurut caranya. Ada song leader yang overacting, saudara. Tutup mata terus sepanjang acara, saudara. Dan loncat-loncat begitu. Setelah amin, saudara, dia menghadap ke tembok.
Dia angkat tembok. Salah, saudara. Seringkali saya dengar di gereja perbantahan antara musik ini, musik itu. Yang satu ingin ngerok, satu ingin metal, satu ingin dangdut, satu ingin himnal, saudara. Saya sedih. Maka beli buku saya saja nanti. Tentang pujian penyembahan, saudara ya. Saudara, saya sedih. Mengapa sampai terjadi begini? Yang pemuda, wah itu ngantuk, kuno, slow. Kami senang yang rock, yang metal begini, semangat. Lalu muncul kata-kata yang rohani. Seperti tidak ada Roh Kudus. Nah ini bahaya ini. Saudara. Yang tua mengatakan itu seperti night club. Macam-macam saudara. Di gereja ini sekarang terjadi seperti itu. Saya sedih. Bahkan ada gereja yang pecah. Ada pendeta, ada jemaat yang pindah. Gara-gara musik saudara. Bahkan ada tetangga yang ngalah pindah saudara. Karena kalau latihan musik itu sampai malam keras gitu saudara. Tapi yang lain ngerutuki batu. Ini terjadi di Indonesia, saudara. Nah masalahnya apa? Karena masing-masing menurut caranya. Saya senang musik begini, saya senang keras. Saya senang yang slow, saya senang yang himnal. Saya senang yang begini. Kalau kita konsekuen dengan ayat ini, kita harus menyembah dengan hormat dan takut. Tapi menurut caranya Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Kira-kira saat ini kalau saya menghadap Allah itu cocoknya seperti apa, saudara? Inilah slide berikut, saudara, pertanyaan yang penting untuk dijawab, karena ini bagian session saya yang pertama, yaitu bagaimana agar kita ini tetap kokoh dalam keluarga, gereja, dan dunia. Waktu saya terima email ini dari Bapak Hanja, Pak Tommy ya. Biasanya saya enggak begini. Domba kan mengikuti gembalanya. Iya. Bagaimana agar tetap kokoh dalam keluarga, gereja, dan dunia? Saya ngomong sama Jeffrey. Jeff, papi ngomong keluarga aja 2 jam. Ini ngomong keluarga, gereja, masyarakat, dan dunia. Bagaimana ini? Ya sudahlah, papi kita berdoa, kita serahkan pada Roh Kudus. Pokoknya jadi orang Kristen keluarga yang tahan goncangan, baik di keluarga, di gereja, dan dunia. Itu maksudnya, setuju? Ya, kalau semua dibahas satu persatu, aduh, saya borong semua nanti ya. Nah, mari kita baca ini. Matius 7 ayat 24-25, saudara. Kalau saudara lihat gambarnya pasti mengerti maksud saya. Ini rahasianya, yaitu mendirikan keluarga kita, generasi kita ini di atas batu karang yaitu Yesus, the Rock of Ages. Kalau saudara senang musik rock, yaitu musiknya Yesus, ya. Dan firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu, saudara. Jadi kita harus mendirikan iman kita, rumah tangga kita, kehidupan kita di atas batu karang yaitu Yesus dan firman Tuhan. Maka garis bawahi 2 kata ini, mendengar dan melakukan. Amin. Tadi malam berapa kali Pak Somi menekankan itu. Tidak cukup kita hanya ke gereja, hanya mendengar sebagainya. Mendengarkan dan menaati. Obey, melakukan. Kalau disobey itu menjauhkan diri kita, pasang jarak, saudara. Saudara, itu sebabnya saya senang dengan lagu ini. In times like this. Pernah dengar lagu itu? Saya baru nyanyi.